Hidup kamu di tahun 2030 itu akan lebih sengsara dibanding tahun sekarang. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Faiz WKWK. Kenapa di tahun 2030 akan menjadi lebih sengsara dibanding tahun ini? Poin ke-1, kesenjangan ekonomi yang meningkat. Dampak dari otomatisasi dan digitalisasi, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh kelas menengah berisiko hilang karena digantikan oleh teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, artificial intelligence, dan robot. Di tahun ini, pekerjaan yang sudah banyak digantikan oleh AI, salah satunya adalah admin service online. Jadi buat kalian yang punya cita-cita jadi admin online, udahlah, ganti cita-cita kalian. Atau kalian akan jadi pengangguran di suatu hari nanti. Selain masalah AI, stagnasi gaji juga menjadi masalah yang besar. Kalian pernah mikir gak? Biaya hidup terus meningkat, tapi gaji kalian untuk kelas menengah ini justru stagnan terus. Ya mungkin kemarin ada kenaikan gaji UMR sebesar 6,5%. Tapi harga pangan juga ikutan naik. Jadi sama aja, hidup kalian tetap susah. Apalagi kemarin PPN naik 12%. Wah, tambah mahal harga barang ini. Dunia ini emang tidak adil. Ketimpangan kekayaan itu jelas nyata adanya. Kalian tahu, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 46% kekayaan penduduk Indonesia. Bisa dibayangin sendiri, banyak apa itu. Lalu apakah kita harus protes dengan ketimpangan ekonomi ini? Ya jelas harus. Tapi gimana caranya? Apakah keluar-keluar demo di jalan atau gibahin pemerintah dari malam sampai subuh? Enggak lah, itu enggak berguna. Kalian harus tahu sebagian banyak orang kaya di luar sana itu punya juga miskin seperti kita. Hidupnya susah seperti kita. Tapi karena mereka fokus mikir diri sendiri untuk keluar dari kesusahan, akhirnya mereka berkembang. Ingat, perubahan itu dirubah karena tindakan, bukan banyak protes. Poin kedua, transformasi pekerjaan. AI itu bukan yang pertama menghapus pekerjaan tradisional. Dulu waktu mesin diciptakan juga membuat banyak orang kehilangan kerjaan. Cuman memang AI yang sekarang ini itu lebih kejam karena dia lebih canggih, sedangkan manusia ya gitu-gitu aja sih. Sektor seperti manufaktur dan administrasi yang biasanya dijadikan tulang punggung untuk kelas menengah sekarang mulai banyak berkurang. Gig ekonomi, banyak yang bilang ini sistem yang merugikan banyak orang. Tapi menurut saya, orang yang suka pekerjaan kontrak atau freelance itu lebih punya banyak waktu dan kreativitas. Dengan tanda kutip, tidak ada jaminan stabilitas jangka panjang dan tidak mendapatkan manfaat seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun. Jadi untuk para pekerja kontrak atau freelance, kalian harus pintar mengatur konsep hidup dalam waktu jangka panjang. Atau kalian hidupnya akan di masa tua nanti terkeset-keset, terkeos-keos. Poin ketiga, inflasi dan biaya hidup. Krisis perumahan itu nyata dengan harga properti dan biaya sewa yang meningkat jauh lebih cepat dibanding gajimu. Anda bayangin sendiri, gaji UMR untuk beli rumah itu butuh nabung berapa tahun coba? Lama. Kayak nggak masuk logika aja gitu. Bahkan di tahun 2023, jumlah kelas menengah yang rumahnya tidak layak itu ada 52,7%. Biaya pendidikan dan kesehatan ini juga nggak bisa diabaikan. Akses ke pendidikan tinggi butuh biaya yang tinggi juga. Dengan gaji kamu yang UMR, yakin bisa tenang ngurus biaya pendidikan anak. Nggak mungkin. Kalau nggak ada campur tangan beasiswa itu nggak mungkin. Itu baru satu anak. Coba kalau lebih dari satu, 2, 3, 4,
Nggak mungkin kalau nggak pakai beasiswa. Udah pusing 7 keliling kalian. Layanan kesehatan berkualitas juga menjadi semakin mahal. Untungnya ada BPJS. Sebenarnya nggak ada yang bisa membatasi mobilitas sosial, tuh nggak ada. Kalau kamu pintar dan hoki. Poin keempat, polarisasi sosial, populisme dan kebijakan yang tidak merata. Banyak pemerintah dianggap gagal dalam menanggapi distribusi kekayaan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Kurangnya investasi pada pendidikan dan keterampilan, tanpa keterampilan yang relevan di era teknologi, banyak individu kelas menengah yang berisiko jatuh ke kelas pekerja atau bahkan miskin. Poin kelima, perubahan gaya hidup. Konsumerisme berlebih. Gaya hidup yang didorong oleh utang dan konsumsi jangka pendek membuat banyak keluarga kelas menengah itu rentan krisis ekonomi. Contoh, ada anak muda pengen iPhone 16, padahal duitnya nggak ada. Akhirnya apa? Shopee Paylater. Padahal gaji ya sebulan UMR, pas-pasan, masih berani beli iPhone 16 buat pakai Shopee Paylater. Kayak nggak dipakai logikanya. Terus konsumsi jangka pendek. Kalau ada yang bilang, wah, hidup jangan frugal-frugal banget. Ya kalau hidup nggak frugal ya berarti kalian nggak punya manajemen yang bagus. Kalian punya uang 1 juta, dalam sebulan langsung habis untuk hal yang nggak penting. Karena kalian nggak mau frugal. Ya sudah, kalian akan jatuh miskin. Ketergantungan pada teknologi, akses terhadap teknologi tidak selalu membawa keuntungan ekonomi yang merata. Kenapa bisa teknologi tidak membawa keuntungan yang merata? Karena banyak orang yang gaptek. Banyak orang bisa megang teknologi tapi nggak bisa makainya. Banyak orang yang pinter cari uang di dunia teknologi, tapi ada yang nggak pinter cari uang di teknologi. Akhirnya apa? Dia akan jadi orang bawah yang nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya 2030, kamu hidup sengsara atau bahagia, itu tergantung dari pikiran dan tindakanmu sendiri. Jangan salah langkah.